Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Dewi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Fisika Prodi Pendidikan Fisika kelas B, Stambuk 2021 Universitas Negeri Medan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah guna memenuhi tugas rekayasa ide dari mata kuliah perkembangan peserta didik oleh dosen pengampu Bapak Hairul Usman SSI MPD. Nah, setelah saya memperkenalkan diri tadi, selanjutnya di sini saya akan membahas dan menjelaskan sebuah kasus permasalahan dari mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Apa sih yang akan kita bahas? Nah, setelah kita melihat video cuplikan tadi, berarti kasus permasalahan yang akan kita bahas di video kali ini adalah tentang perubahan emosional. Nah, biasanya perubahan emosional itu sering terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu, saya di sini akan membahas dan menjelaskan tentang perubahan emosional pada remaja. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang perubahan emosional pada remaja, sekarang kita akan membahas tentang emosionalnya terlebih dahulu. Nah, menurut para ahli, remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga seringkali ingin mencoba-coba, menghayal, serta merasa gelisah. Nah, remaja juga seringkali melakukan pertentangan jika merasa bahwa dirinya itu tidak dianggap atau disepelekan. Oleh karena itu, remaja sangat membutuhkan keteladanan, konsistensi, dan komunikasi yang tulus, serta empatik dari orang dewasa. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat dinyatakan bahwa emosi adalah suatu respon terhadap perangsang yang menyebabkan perubahan fisiologis yang disertai dengan perasaan yang kuat dan biasanya menyebabkan kemungkinan untuk diluapkan. Biasanya orang-orang mengetahui bahwa emosi itu adalah rasa marah, padahal emosi bukan hanya itu saja. Emosi itu biasanya terdiri dari rasa marah, takut, bahagia, cemas, sedih, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang tahap perkembangan pada emosi remaja. Nah, emosi pada remaja memiliki beberapa tahap. Yang pertama adalah emosi remaja pada usia 11-12 tahun. Nah, pada usia 11-12 tahun ini biasanya remaja menghadapi perubahan fisik pada awal masa pubertas. Perubahan fisik inilah yang menyebabkan emosi remaja tidak stabil. Biasanya remaja sering merasa canggung atau memiliki rasa ketidakpercayaan diri. Selanjutnya adalah tahap perkembangan emosi remaja pada usia 13-14 tahun. Nah, pada usia 13-14 tahun ini, biasanya remaja cenderung memiliki sifat sensitif. Biasanya remaja sering merasakan dikucilkan atau dijauhi oleh teman sebayanya. Kemudian adalah tahap perkembangan emosi pada usia 15-16 tahun. Nah, pada usia ini, biasanya remaja cenderung melakukan hal-hal negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan peran orang tua untuk memantau mereka agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tahap perkembangan pada usia 17-21 tahun. Nah, pada usia 17-21 tahun ini, perubahan fisik ataupun emosinya biasanya sudah berkembang sepenuhnya. Mereka juga sudah dianggap bisa mengontrol diri agar menghindari hal-hal yang berisiko. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang penyebab perubahan emosional. Perubahan emosional biasanya disebabkan oleh masa pubertas pada remaja. Hal ini karena perubahan hormon dan perkembangan fisik yang dapat membuatnya labil secara emosi. Perubahan ini seringkali tidak dimengerti anak dan membuatnya tidak nyaman dengan apa yang terjadi. Bagaimana sih cara mengatasi perubahan emosional yang tidak stabil ini? Berdasarkan pendapat dari Dr. Delvina Parinding, cara mengatasi perubahan emosional yang tidak stabil ini yang pertama adalah bercerita dengan orang tua atau orang yang dekat dengan Anda mengenai perasaan Anda yang sebenarnya atau mengenai masalah dan minta dukungan. Kemudian, jangan memendam atau menghindari permasalahan atau faktor penyebab stres. Kemudian yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Pastikan bahwa di tengah kesibukan Anda masih meluangkan waktu sejenak untuk bersantai dan tidur minimal 8-9 jam per hari. Selanjutnya, yaitu melakukan hobi. Kemudian, luangkan waktu untuk berolahraga, bertamasya, atau berjalan-jalan. Kemudian,
Jangan lupa makan teratur dan minum air sesuai kebutuhan harian. Selanjutnya adalah berinteraksi dengan orang-orang yang memberikan dampak positif. Kemudian yang terakhir adalah melakukan ibadah keagamaan. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai perubahan emosional pada remaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.